down, I know you got me, baby. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Stefani Teresa Fania Tampungun. Nah, di sini kita akan belajar mengenai statistika parametrik yaitu uji beda hipotesis. Nah, di sini kita akan menggunakan RStudio untuk mencari kesimpulannya. Kita mau melihat hipotesisnya itu apakah H0-nya ditolak atau tidak dengan RStudio ini. Nah, di sini kita akan menguji tiga uji, yaitu uji hipotesis beda rata-rata, uji hipotesis proporsi, dan uji hipotesis variabel dari dua data independen yang berbeda. Nah, di sini langsung saja kita akan buat dia ke dalam RStudio. Nah, sebelum masuk kepada tiga uji tersebut, eh, terdapat uji prasyarat. Nah, uji prasyarat ini yaitu uji normalitas dan juga uji homogenitas. Di mana uji normalitas kita mau melihat apakah data kita itu berdistribusi normal atau tidak. Kemudian uji homogenitas kita mau lihat apakah variansnya itu sama atau tidak, apakah datanya itu homogen atau tidak. Nah, kemudian kita akan masuk ke RStudio-nya. Di sini saya menggunakan data dari Excel. Nah, untuk kita mau import datanya, di sini ada import dataset. Kemudian kita buat dari from Excel. Nah, di from Excel kita akan browser. Di sini nama datanya saya buat itu ada nilai ujian mahasiswa. Baru kita open. Di sini kita bisa ganti nama Excel-nya. Biar lebih mudah, kita ganti menjadi nilai. Kita ganti menjadi nilai supaya nanti kita mudah menggunakannya. Kita import. Nah, di sini teman-teman terdapat dua data, dua nilai dengan metode yang berbeda dari kelas yang berbeda. Karena kita akan menggunakan data independen, yaitu yang dia tidak berpasangan, yaitu saling bebas. Di sini terdapat dari dua kelas dengan metode A dan metode B. Di mana metode A kita itu menggunakan metode konvensional, sedangkan di metode B kita itu menggunakan metode menggunakan media digital. Nah, di sini sudah ada hasil dari nilai penggunaan kedua metode tersebut. Oke, tadi seperti saya bilang, sebelum kita masuk kepada tiga uji tersebut, kita akan lakukan uji prasyarat, yaitu uji normalitas. Kita mau uji datanya ini berdistribusi normal atau tidak. Nah, di sini teman-teman, kita menggunakan uji normalitasnya yaitu Kolmogorov-Smirnov. Kenapa kita gunakan itu? Karena data kita di sini dapat kita lihat datanya itu sampelnya itu besar, teman-teman. Terdapat 50. Sedangkan kalau sampelnya itu di bawah dari 50, kita menggunakan uji Shapiro-Wilk. Nah, karena di sini dia di atas 5 atau sama dengan 50, kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Adapun codingan yang kita gunakan yaitu Lilly test. Nah, Lilly test. Namun sebelum kita masuk ke Lilly test, kita harus cek di package-nya ini apakah Nord test itu sudah kita checklist atau sudah kita download atau belum begitu. Kalau belum, kita harus lakukan download dan kita checklist, kita install supaya kita bisa menggunakan codingannya. Sini kita masuk ke Lilly test. Kemudian Lilly test ini kita buat tadi data kita apa namanya? Nilai. Data kita itu nilai. Nah, di sini kita mau lihat variabel yang metode A. Kita gunakan, eh, kita menggunakan ini. Nah, kita menggunakan rumus dolar, kemudian kita tekan metode A, langsung keluar di situ metode A. Nah, kemudian kita akan melihat di beda variabel, yaitu di metode B kita mau lihat. Kita mau lihat menggunakan Lilly test juga. Lilly.test, kemudian apa tadi nama Excel kita masukkan nama Excelnya nilai. Nama Excelnya kita ganti dari nilai, kemudian kita buat dolar, kemudian kita masukkan metode B. Nah, di sini kita mau lihat, kita mau uji normalitasnya. Setelah selesai, baru kita blok ini semua teman-teman, blok. Kemudian kita klik run. Nah, di sini teman-teman, dapat kita lihat hasilnya itu. Kita mau lihat baca dari p-value. Nah, untuk metode A, p-value-nya itu adalah 0,1378. Untuk yang metode B, p-value-nya itu 0,3432.
Untuk uji normalitas, ketika p-value-nya itu lebih besar daripada alfa, nah nilai alfa di sini kita gunakan 0,05. Nah, apabila p-value lebih besar daripada 0,05, maka datanya ini berdistribusi normal ya teman-teman. Kita lihat metode A dia 0,1378, dia lebih besar daripada 0,05 sehingga data dari metode A itu normal. Dan juga metode B, p-value-nya itu lebih besar dari 0,05. Maka data dari metode B itu juga normal. Oke, karena datanya sudah normal, teman-teman, kita akan masuk ke uji homogenitas. Tadi kan saya ada bilang kita akan melakukan 3 uji. Uji rata-rata, uji beda rata-rata, kemudian uji proporsi, dan terakhir uji varians. Nah, ternyata teman-teman, uji varians dan uji homogenitas ini sama teman-teman. Di sini kita akan menggunakan namanya uji F sebagai uji varian atau uji homogenitas ya. Jadi nanti kita tidak perlu lagi menghitung uji variansnya. Sudah kita masukkan kepada uji homogenitasnya. Nah, di sini kita uji homogenitasnya kita menggunakan codingan var test. var the test. Oke. Kemudian kita masukkan tadi apa nama Excel kita ganti jadi nilai tadi kan. Oke, buat nilai, baru kita buat dolar, kita masukkan di metode A langsung muncul. Kita klik enter aja langsung. Kemudian kita buat koma. Kita kan mau melihat dari keduanya langsung kan, teman-teman. Kita buat dia nilai lagi, baru kita buat dolar, kemudian kita masuk ke metode B-nya, kita klik enter. Oke, sekarang di sini kita mau melihat variansnya, teman-teman. Apakah datanya itu variansnya sama atau berbeda? Oke, kita blok saja yang untuk var-nya. Tadi yang Lili tes sudah, sekarang yang varians. Oke, kita run-kan. Nah, di sini kita peroleh. Untuk kita bisa lihat p-value-nya lagi ya teman-teman. Di sini p-value-nya itu adalah 0,6278. Kan nilai p-value-nya itu lebih besar daripada 0,05. Pada homogenitas atau uji varians, ketika p-value-nya itu lebih besar dari 0,05, berarti variansnya itu sama teman-teman. Variansnya sama, sehingga datanya ini homogen. Datanya homogen. Maka ketika udah kita tes uji normalitas, udah kita tes uji homogenitas atau varians, kita masuk ke uji eh, rata-ratanya. Rata-rata dua populasi kita uji. Di sini kita menggunakan namanya independent sample t-test. Sudah, kita menggunakan itu karena memang independen itu kan variabelnya berbeda gitu. Dia itu tidak berpasangan, dia itu saling bebas. Nah, di RStudio kita menggunakan dia codingan t-test namanya. Namun teman-teman, sebelum kita masuk ke codingan t-test, kita harus tahu dulu apakah datanya itu normal atau tidak dan variannya itu eh, datanya itu homogen atau tidak. Nah, di sini teman-teman, kita dapat tadi datanya itu normal dan juga berdistribusi normal dan juga homogennya itu sama. Dia bersifat homogen datanya. Oke, sekarang kita masuk ke t-test. Nah, adapun codingan t-test yaitu t-test, kemudian tadi apa tadi nama data kita, Excel kita nilai. Nilai, kemudian kita buat dolar lagi, metode A, kita buat koma lagi, kita buat lagi nilai, kita buat dolar lagi, metode B. Nah, namun di sini kita menambahkan lagi codingan yang bernama var equal. Var equal baru sama dengan kita pakai true. Var equal ini dia ada true, ada false. Nah, ketika kita pakai true itu berarti dia nilainya itu berdistribusi normal dan juga datanya itu homogen. Namun apabila datanya tidak homogen, kita menggunakan false ya teman-teman. Karena di sini datanya homogen dan normal, kita menggunakan true. Oke, sekarang kita blok. Kita blok yang untuk t-testnya aja, yaitu uji rata-ratanya. Oke, namun sebelumnya saya buat di sini dulu uji rata-rata supaya tahu membedakannya. Homogenitas. Uji normalitas. Oke, sekarang kita blok dulu yang uji rata-rata. Oke, sekarang kita blok uji rata-rata. Di situ ada t-test, kita run kan langsung, kita peroleh lah
datanya itu, p-value-nya kita lihat. P-value-nya itu lebih kecil dari 0,05. Nah, pada uji rata-rata dua populasi ini, ketika p-value-nya itu lebih kecil daripada 0,05, maka terdapatlah perbedaan. Terdapat perbedaan antara eh, metode A, hasil metode A dan metode B. Sudah, namun apabila dia p-value-nya lebih besar, berarti dia itu sama. Uji rata-ratanya itu sama. Sekarang, karena uji rata-rata telah selesai, kita sekarang masuk ke uji proporsi. Uji proporsi. Nah, di uji proporsi ini tadi kan studi kasus kita mau menganalisis bagaimana pengaruh penggunaan metode ini terhadap hasil nilai ujian mahasiswa. Nah, di uji proporsi ini yang kita lakukan yaitu pertama kita akan menentukan kelulusannya dulu, teman-teman. Menentukan, kita akan menentukan kelulusan dulu, menentukan kelulusan. Nah, yang dimana dia akan mendapatkan skor 1 apabila nilainya itu mahasiswa itu dia lulus jika nilainya itu lebih besar sama dengan 80. Lebih besar sama dengan 80. Nah, kita kasih skor 0 itu ketika dia tidak lulus ya. Tidak lulus itu berarti dia di bawah dari 80. Nah, adapun codingan yang kita gunakan yaitu kita akan menyimpan datanya itu pada lulus pada data lulus lulus underscore A sama dengan lulus underscore A baru kita buat panah gini. Kemudian kita buat iFiles. iFiles. Nah, iFiles ini kita akan menyimpan datanya di sini. Lalu kita buat dia tadi kan nama data Excel kita kan nilai baru kita gunakan yang variabel metode A. Udah, oke. Ini yang untuk lulus kita mau lihat kelulusannya yang A untuk metode A. Kemudian di sini kita buat lagi komanya dia lebih besar sama dengan 80, 10. Oke, sekarang kita mau buat lulus yang di metode B. Lulus metode B, baru kita buat panah seperti ini. Atau kita gunakan iFiles lagi. Ini kita masukkan data Excel-nya, namanya tadi nilai, kemudian dolar, kemudian metode dari B. Lalu kita buat seperti ini, 80, 10. Nah, setelah itu kita mau menghitung jumlah mahasiswa yang lulus. Kita mau menghitung jumlah mahasiswa yang lulus. Kita mau hitung ya. Kita simpan dia nanti di sini teman-teman. Lulus baru A count itu baru kita buat tanda panah lagi seperti ini. Panah seperti ini. Nah, kemudian kita simpan dia kita pakai codingan sum. Sum sebentar ya teman-teman. Sum baru kita buatlah dia lulus A. Lulus A berarti nanti dia datanya yang dari lulus ini ya teman-teman. Lulus A. Lulus A. Begitu juga untuk jumlah mahasiswa yang di metode B. Kita buat dia lulus B count. Kita pakai panah. Kita gunakan sum lagi. Sum. Kita pakai lulus B. Iya, lulus B. Oke, setelah kita menentukan kelulusannya, kemudian kita menghitung jumlah mahasiswa yang lulus, kemudian kita akan menghitung jumlah total mahasiswa. Jumlah total mahasiswa di kelompok masing-masing metodenya. Kita buat lagi jumlah total mahasiswa di masing-masing kelompok atau metode tadi ya, di masing-masing kelompok. Di sini kita menggunakan total A, total A, baru kita buat panah. Kita gunakan length. Nah, baru kita gunakan, kita masukkan dia yang di lulus A. Lulus A. Sebentar ya. Lulus A. Nah,
Oke, sekarang untuk total mahasiswa yang di B juga sama seperti itu ya teman-teman. Kita buat lagi length, length. Oke, kita masukkan dia lulus B. Iya, lulus B. Oke, setelah itu, setelah kita menentukan kelulusannya berapa nilainya, menghitung jumlah mahasiswa, kemudian kita menghitung jumlah total mahasiswa. Di sini kita masuk ke uji proporsinya. Kita uji proporsinya dengan rumus protes. Oke, kita menggunakan huruf kecil. Protes, di sini ada protes. Kemudian kita buat C. C itu dia itu supaya kita menggabungkan datanya ya teman-teman. Kita gunakan C, baru kita buat buka kurung, baru kita masuk ke lulus. Lulus yang account dulu, koma lulus, P count. Oke. Kemudian di sini kita buat C lagi, kita buat ke koma C, kita buka kurung lagi, total, total A, koma, total B. Nah, kemudian kita blok lagi, kita blok, baru kita run. Nah, di sini sudah dapat bahwa P value-nya itu adalah 0,03. Nah, P value-nya itu dia itu lebih kecil daripada 0,05. Sehingga metode pembelajaran itu dia mempengaruhi tingkat kelulusan. Yang dimana proporsi dari kelulusan antara metode A dan B itu dia berbeda. Nah, oke, sekarang kita lihat itu di proporsi yang satu ini. Proporsi dari metode A adalah 56%. Sedangkan proporsi dari metode B yaitu 78%. Yang dimana dapat kita simpulkan bahwa metode B itu lebih efektif dibandingkan metode A dalam meningkatkan kelulusan nilai mahasiswa ini. Oke, sekarang telah selesailah uji yang kita lakukan. Tadi kita udah melakukan uji prasyarat. Sebelum kita masuk kepada 3 uji, kita udah melakukan uji prasyarat, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Kemudian kita melakukan uji rata-rata, dan terakhir kita melakukan uji proporsi. Oke teman-teman, sekian dulu yang dapat saya jelaskan. Apabila teman-teman ada pertanyaan atau saran yang mungkin teman-teman mau sampaikan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih.